Mungkin bisa on cam ya, Pak. Iya, Terima supaya kasih. saling kenal nggih. Iya, untuk mempersingkat waktu jadi sekali langsung saja kita mulai. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya untuk eh, Pak Sekolah Indonesia Bangkok, khususnya Ibu Agustin yang telah eh, saya hubungi, saya memohon ya untuk susulan. Ini sebenarnya tim kami itu dari FMIPA itu bersamaan dengan matematik dan kami sebenarnya pecahan dari matematik awalnya ini kami berdiri sendiri prodi sains data ini. Jadi kami lebih ke komputasi, jadi applied math, statistik untuk analisis data eh, dan komputasinya. Ngoten. Jadi semoga apa yang disiapkan oleh tim kami ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di SIB. Nggih. Mohon izin waktunya, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru yang bersedia untuk hadir mengikuti kegiatan hari ini. Ada 12 guru dan 8 mahasiswa PPL. Mungkin nanti akan menyusul nggih kalau belum lengkap Bu Agustin. Tapi Yes. saya yakin semua yang sudah panjenengan data sebenarnya antusias, tapi memang ini kan nyisip-nyisipkan waktu nggih Bu. Jadi Iya, nggih betul. kami sambil jalan gitu sambil kita tunggu. Nggih. Oh, kenapa gitu? Eh, Kenapa nggak pakai pinwheel? Lebih adil, bro. Anjir, kok pengen jadi sebagai informasi eh, program PKM kami ini sudah berjalan 2 tahun. Yang tahun kemarin itu ke Sekolah Indonesia Kairo. Yang tahun ini sebenarnya kami berencana offline, tapi pas kebetulan dengan visitasi asesmen lapangan untuk akreditasi prodi kami. Dan alhamdulillah mendapatkan hasil sesuai dengan yang kami harapkan. Tapi ya itu ada yang kami tinggal kami lewati akhirnya karena pas tanggal 19 kemarin harus berangkat, ternyata ada asesor datang gitu. Jadi mohon maaf, akhirnya kita ganti dengan kegiatan online. Nggih. Bapak Ibu mungkin di awal ini kita langsung nanti ke materi. Di awal sekalian perkenalan tim kami ada 6. Saya Yuliani Pujiastuti MSI, saya koordinator prodi Kaprodi Sains Data, S1 Sains Data. Kemudian tim kami ada 6, saya dan 5 teman tim lainnya di sini yang sudah menyiapkan. Dan salah satunya sebenarnya adalah Ketua Pelaksana, Ketua Kegiatan PKM ini ada Pak Hasanuddin Al-Habib. Nanti Pak Hasanuddin akan memberikan sedikit untuk skema kegiatan kita hari ini. Mungkin sekilas kalian enggak lama-lama, tapi paling enggak saling kenal ngaten nggih. Seperti itu saja. Dan untuk saya sendiri biar tidak terlalu panjang, saya mungkin eh, di awal ini saya ucapkan terima kasih banyak eh, untuk waktu dan kesediaan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih khususnya untuk Bu Agustin, nggih, Ibu, dan mohon nanti titip salam ke Bu Daniela. Terima kasih baik, banyak. Ibu. Itu, nggih. Mungkin untuk selanjutnya akan saya serahkan ke Ketua Pelaksana, Pak Hasanuddin Al-Habib, monggo menyampaikan sedikit kegiatan ini akan seperti apa. Monggo. Terima kasih, Bapak Ibu. Kita ini dilanjutkan oleh Pak Habib. Monggo, Pak Habib. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat Bapak Ibu semuanya yang ada di sana juga. Ya, saya sebagai ketua pelaksana mungkin interaksi ya sama Bu Agustin ya karena sudah difasilitasi sama Ibu Korprodi kami. Jadi untuk sekilas tentang susunan acara untuk hari ini mungkin tadi sudah ada sepatah kata dari Ibu Korprodi kami. Selanjutnya nanti masuk ke materi nanti bersama Ibu Ulfa ya.
Eh, oh iya, saya sampaikan dulu untuk yang apa namanya pelatihan Excel sore ini itu berkaitan dengan visualisasi data. Cuman kemarin kami juga masih ada istilahnya ada kendala tentang data yang harus divisualisasikan gitu nggih. Karena terkait data pendidikan dan apa yang ada di sana itu memang masih konfidensial dan kami juga nggak bisa akses data-data itu. Sehingga kami coba bikin sebuah simulasi ya terkait dengan data keuangan atau tabungan dari siswa, seenggaknya nanti dari Bapak Ibu di sini bisa mengajarkan ke siswa-siswinya nanti untuk memanage dari keuangan, ya keuangan mereka nanti bagaimana, lalu visualisasi dari apa hasil pengeluaran bulan ini bagaimana, hasil lalu pemasukannya dapat dari mana saja, mungkin seperti itu. Iya. Jadi mungkin nanti kalau dari penyampaian kami ada yang kurang dan Bapak Ibu istilahnya sudah tahu beberapa hal tentang Microsoft Excel nanti mungkin bisa ditambah-tambahkan gitu nggih. Ya, kami masih terbuka dengan apa namanya? Terbuka dengan saran dari Bapak Ibu semuanya juga ya. Mungkin itu kalau dari saya selanjutnya nanti langsung masuk ke materinya. Nggih. Sebelumnya ada pretest nggih Bapak Ibu. Pretestnya dikirim chat nggih, di chat Zoom-nya oleh Bu Rizky. Sudah. Oh, nggih. Saya perkenalkan juga ini Bu Rizky ya, anggota anggota kami. Ini yang pakai pakai nickname-nya Data Science itu namanya Bu Rizky. Setelah itu nanti ada Bu Ulfa Siti Nuraini. Lalu ada lagi Bu Fadila. Bu Fadila itu ada Bu Fadila Kolbi Anissa itu lalu ada Pak Harmon Prayogi yaitu keenam dari anggota kami. Nah, itu sudah dikirim sama Bu Rizky ya, untuk pretestnya. Mungkin Bapak bisa mengerjakan dulu sekitar 5 menit nih. Cukup mungkin kalau ya 5 menit saja. Nggih, monggo. Eh, Setelah itu nanti baru masuk ke materi bersama dengan Bu Ulfa Siti Nuraini. Oke, mungkin cukup itu. Monggo Bapak Ibu bisa mengerjakan pretestnya dulu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti setelah pretest langsung masuk ke materi. Oke, terima kasih.
Waktunya sampai 16.30 nih Bapak Ibu. Habis ini langsung di end untuk kuisnya, untuk kuis pretestnya. Ya, itu selamat ya, Zayulwa. Oke. Eh, Mungkin selanjutnya nanti langsung masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Bu Ulfa Siti Nuraini. Oke, monggo silakan Bu Ulfa. Waktu dan tempat saya silakan. Oke, baik. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat sore semuanya. Jadi untuk hari ini yaitu kami ada pelatihan seperti itu ya, melakukan pelatihan yaitu pengolahan dan visualisasi data sebagai penunjang peningkatan pendidikan menggunakan Microsoft Excel. Lalu kami mendapatkan informasi sebenarnya bahwa Sekolah Indonesia Bangkok ini sudah pernah gitu mendapatkan pelatihan dengan menggunakan Microsoft Excel, jadinya sudah bisa sedikit-sedikit gitu ya, atau mungkin banyak juga. Namun jika nanti ada yang mau ditanyakan atau terkait dengan Microsoft Excel bisa disampaikan saja seperti itu. Nah, untuk materi ini itu sebenarnya kami memberikan modul ajar seperti itu ya, yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu kepada siswanya. Seperti itu, baik itu siswa SD, SMP maupun SMA seperti itu. Nah, di modulnya itu sudah saya berikan di chat, jadinya bisa dibuka. Ada modul yang berupa PDF, yaitu dengan menggunakan Excel, yaitu teorinya seperti itu ya, teorinya dari Microsoft Excel sendiri. Lalu ada juga suatu simulasi seperti itu dengan menggunakan Excel-nya. Jadi mungkin bisa dibuka terlebih dahulu untuk PDF dan juga untuk Excel-nya seperti itu. Nah, berikut saya share screen untuk yang materinya yang akan dipakai di hari ini. Jadi untuk di hari ini, seperti itu untuk materinya, yaitu modulnya ini kami buat secara umum, seperti itu. Bukan hanya pengolahan dan visualisasi data dengan menggunakan Microsoft Excel. Namun untuk di materinya, seperti itu kami buat secara umum untuk memberitahukan bahwa sebenarnya Excel itu dimulai dari apa itu Excel, lalu cell itu apa, dan menu bar, toolbar, dan teman-temannya, seperti itu, hingga nanti di terakhir yaitu bagaimana jika kita membuat dashboard dengan menggunakan Excel, baik itu visualisasi yang kita bisa lakukan secara interaktif, seperti itu, sehingga kita bukan hanya melihat dari visualisasi yang hanya visualisasi saja, namun visualisasinya bisa interaktif. Nah, di sini untuk yang di bagian daftar isi seperti itu ada mulai dari pengenalan lembar kerja Microsoft Excel, jadi yang sudah mungkin ada di pretestnya gitu ya, dari workbook bagaimana, lalu ada worksheet seperti itu, di mana worksheet itu merupakan tampilan dalamnya dari suatu Excel. Lalu ada namanya column and rows gitu, yaitu kalau misal Excel itu ya sebuah tabel, jadinya ada kolom dan juga rows-nya. Nah,
Lalu di antara kolom dan row tersebut itu ada sel yang di mana dia itu suatu pensimpangan seperti itu dari kolom dan row tersebut. Dan juga ada tipe data, tabel, conditional formatting, dan juga data validation. Mungkin untuk yang ini sudah pernah gitu ya dipelajari dengan Bapak Ibu sekalian. Namun untuk di sini kami lebih meng-highlight pada conditional formatting dan juga data validation seperti itu. Nah, sebenarnya apa itu conditional formatting? Conditional formatting itu merupakan suatu hal yang digunakan untuk membantu pola data dan juga tren menjadi lebih jelas. Maksudnya di sini, jika Bapak Ibu itu ingin mengetahui siswa, misalkan contohnya siswa ini berada di bawah KKM, siapa saja, seperti itu tuh bisa kita langsung tahu dari highlight-nya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu melakukan misalkan di sort atau di sembarang, sehingga kita bisa melakukan conditional formatting seperti itu. Ataupun jika kita ingin tahu sebenarnya siswa yang perempuan saja itu seperti apa, yang mana saja seperti itu, kita juga bisa melakukan dengan conditional formatting. Nah, di conditional formatting itu mungkin Bapak Ibu bisa melihat di Excel-nya, yaitu di Excel-nya ada di bagian home dan juga conditional formatting. Oh ya, sebelum itu di sini saya menggunakan Excel 365 dan harusnya untuk Excel yang lain yaitu 2019 seperti itu 2016 juga ada conditional formatting ini seperti itu. Namun jika Bapak Ibu mau menggunakan 365 juga tidak apa-apa. Nah, di sini ini ada conditional formatting. Jadi conditional formatting itu ada beberapa yang bisa kita pakai gitu ya. Misalkan ada highlight cell rules, di sini ada greater than, less than, dan sebagainya. Lalu ada top 10 atas ataupun bawah jika dia di atas rata-rata dan sebagainya gitu. Karena kita dalam penilaian gitu kita juga ingin tahu sebenarnya siswa-siswa yang berada di atas rata-rata itu bagaimana dan sebagainya. Lalu ada data bars, di sini kita bisa tahu bahwa yang paling tinggi misalkan 100, misalkan seperti itu ya, jadinya dan itu 0, jadinya kita bisa tahu sejauh apa sebenarnya nilainya. Dan juga ada color scale. Color scale ini sistemnya seperti data bars, namun color scale ini sering digunakan untuk data-data yang kategorik, jadinya data seperti perempuan laki-laki, dia kelas A, kelas B, kelas C, seperti itu. Lalu ada icon sets, di sini itu lebih sering dipakai untuk kita pengen tahu maksi dia maksimum, biasa saja, atau dia minimum. Seperti itu. Misalkan kita berikan contoh, misalkan kita mau melihat di sini, mungkin Bapak Ibu bisa ini ya, menuliskan misalkan nilai ini saja, nilai sembarang kayak gitu, atau Bapak Ibu jika ada data sembarang seperti itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jika nilainya adalah seperti ini, kita mau lihat apakah dia lebih dari 70, misalkan seperti itu ya, KKM-nya adalah 70. Maka kita melihat dari highlight cells rules, lalu kita klik yang greater than. Kenapa? Karena kita mau melihat yang lebih dari. Nah, ketika sudah greater than, kita lihat di sini 70, seperti itu. Sehingga yang lebih dari 70, maka akan secara otomatis dia warnanya akan berbeda. Nah, warnanya ini berbedanya dilakukan dari sebelah sini. Kalau misalkan kita mau ganti warnanya jadi yellow fill with dark yellow text seperti itu, ataupun kita mau red border misalkan, atau kita mau tahu light red fill misalkan seperti itu. Jadi akan berbeda-beda. Ataupun jika kita mau custom formatnya sesuai dengan yang kita mau seperti itu. Namun kita melakukan bisa dicek di sini. Namun kita di sini menggunakan yang sudah didapatkan ya dari Excel-nya. Jadi kita pakai like red fill with dark red text misalkan seperti itu, lalu kita oke. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dia yang di atas 70 itu ternyata si A, lalu si C seperti itu namanya gitu ya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lakukan gitu di data masing-masing. Jika data-data sembarang pun juga tidak apa-apa seperti itu.
Untuk yang lain bisa dicoba-coba, mungkin gitu ya. Misalkan yang less than, misalkan kita pengen tahu yang dia remedi, misalkan seperti itu ya. Lalu between dari 40 sampai 60, misalkan gitu. Lalu equal to, ini misalkan ingin tahu sebenarnya yang 100 itu siapa gitu. Dan sebagainya. Lalu kita pengen tahu data bars itu seperti apa, seperti itu. Jadinya hal ini bisa membuat lebih nyaman gitu ya dalam proses penilaian, mungkin seperti itu untuk Bapak Ibu sekalian. Meskipun tidak hanya digunakan dalam data penilaian, namun data misalkan keuangan dan sebagainya, seperti itu juga bisa dilakukan. Mungkin gitu untuk yang conditional formatting. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Saya Ibu mau tanya, kalau Oh ya, silakan. Betawi misalnya itu rata-rata, bisa urutkan rata-ratanya begitu bisa nggak? Bu? Untuk Misalnya, melihat misalnya nilainya kan kita kalau buat raport itu kan nilainya ada agama, matematika, bahasa Indonesia. Kemudian kita bikin rata-rata, bisa nggak diurutkan sesuai dari yang tinggi atau dari yang rendah gitu? Oh, iya Bu bisa. Nah, itu nanti kita bakal pelajari itu di pivot tabel gitu. Jadi nanti kita akan pelajari itu di pivot tabel. Untuk yang di Baik. sini itu lebih memperlihatkan highlight-nya saja seperti itu, Baik. Ibu. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Oke. Nah, selanjutnya misalnya kita lanjutkan dulu ya, yaitu selanjutnya di data validation. Di sini sebenarnya sudah ada contohnya, jadinya misal Bapak Ibu ingin melakukan contoh yang ada di sini itu dipersilahkan gitu ya. Lalu ada namanya data validation. Nah, data validation ini untuk membatasi jenis data atau nilai yang dimasukkan ke dalam sel seperti daftar drop-down seperti itu. Nah, di sini misalkan contohnya gini, misalkan perdataan itu ada yang penulisan jenis kelamin. Jenis kelamin kan ada yang menulis laki-laki, ada yang L aja, terkadang itu perempuan, ada yang P saja, ataupun ada yang menuliskan wanita, seperti itu ya. Jadi dari situ kita bisa masukkan namanya data validation, gitu. Biar kita tahu sebenarnya yang kita masukkan itu memang benar sesuai dengan itu. Kenapa? Karena Excel itu dia tidak bisa memberitahukan dia dia antara dia antara huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda. Jadi terkadang kita menuliskan matematika dan juga matematika itu tuh dia itu terkadang tuh berbeda seperti kecil dan juga M-nya besar itu dianggap berbeda untuk versi Excel seperti itu. Baik itu MTK ya, meskipun secara kita logika gitu ya, bahwa matematika dan ketiga hal ini itu seharusnya sama. Namun karena Excel itu harus eksak seperti itu, jadi kita terkadang dianggap berbeda gitu dengan oleh Excel. Karena itu ada namanya data validation. Nah, di data validation ini kita pertama itu disesuai dengan yang ada di sini, kita pilih satu atau beberapa sel untuk divalidasi. Maksudnya di sini kita misalkan menuliskan seperti itu, menuliskan yang mana sih yang mau kita masukkan. Misal contohnya mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Misalkan di sini kita pilih salah satu sel di sini. Selanjutnya kita pilih data seperti itu, kita pilih data, lalu kita pilih yang ada di sini namanya data validation. Jadi memang tidak terlihat seperti conditional formatting ya, namun di sini sangat berpengaruh. Jadi di sini namanya data validation, lalu klik data validation seperti itu. Nah, di sini ada beberapa sebenarnya yang bisa dimasukkan. Nah, whole number itu digunakan kalau misalkan kita pengennya itu dia angka. Misalkan nilai itu kan dia bentuknya angka. Jadi kalau misal kita memasukkan huruf misalkan A, B, C seperti itu tuh tidak bisa dilakukan, tidak bisa diinputkan seperti itu nanti.
Nah, untuk desimal ya berarti ada desimalnya gitu ya. Lalu list itu memberitahukan bahwa kita itu harus memasukkan dari yang sudah ada listnya. Misalkan contohnya laki-laki perempuan atau mata pelajaran yang ada seperti itu list. Lalu date itu digunakan untuk tanggal, jadi harus tanggal yang dimasukkan. Lalu untuk time itu ya berarti time-nya, waktu seperti itu. Untuk text length itu berarti ada berapa huruf sih sebenarnya atau ada berapa karakter yang harus masuk di sana seperti itu, dan juga ada custom yang lain yang bisa dimasukkan juga. Karena hal ini mata pelajarannya itu hanya matematika sama bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kita pilih list. Nah, ya, selanjutnya kita bisa memasukkan di sini. Jadi apa saja sebenarnya yang mau dimasukkan mata pelajarannya? Contohnya matematika dan juga bahasa seperti itu. Dan bisa dilihat itu dengan koma. Lalu kita klik OK. Nah, ketika klik OK sebenarnya nggak ada yang berpengaruh di sini. Namun kita bisa melihat ada namanya drop down. Nah, di drop down di sinilah yang bisa dimasukkan dalam data validation. Jadi kita bisa memasukkan sesuai dengan yang kita mau seperti itu, yaitu matematika seperti itu. Nah, untuk bawahnya itu ternyata tidak ada drop down-nya lagi. Jadi kita bisa melakukan drag gitu ya dari atasnya gitu biar kita bisa langsung memasukkan dan di sini bahasa misalkan seperti itu. Di sini bahasa juga dan sebagainya gitu ya. Jadi data validation ini digunakan biar ketika kita punya datanya itu bersih atau datanya cukup bersih dan memudahkan kita dalam proses pengambilan rata-rata ataupun hal yang lain yang tadi disebutkan sama Bu Agustin gitu ya. Jadi kalau misalkan kita maunya agama, tapi ternyata di situ agama tuh ada yang menuliskan agama, ada yang menuliskan pendidikan agama, kan seperti itu harus dijadikan satu dulu. Nah, hal tersebut itu lebih baik itu menggunakan namanya tag data validation ini. Sebenarnya gitu untuk data validation. Oke. Nah, seperti itu untuk data validation. Nah, selanjutnya itu adalah operasi dan fungsi matematika. Ini merupakan hal yang dasar ya dalam Excel, bahwa Excel itu bukan hanya memperlihatkan dari segi analisis data, namun juga dari penggunaan kalkulator seperti itu ya. Jadi daripada kita buka kalkulator, bisa juga kita menggunakan Excel untuk sistem kalkulatornya. Nah, di sini ada banyak hal, mungkin ini bisa dicobakan gitu ya antara fungsi SQRT, lalu ada mod, yaitu modus, lalu ada round, ini untuk membulatkan suatu bilangan seperti itu. Lalu ada sailing, ini juga membulatkan suatu bilangan, namun pembulatannya selalu ke atas. Lalu ada fungsi teks, itu ada left, right, mid, length, seperti itu. Ini biasanya digunakan untuk ketika kita mau mengambil nama tengah, nama awal, nama akhir, misalkan seperti itu. Lalu ada ini selanjutannya fungsi right, lalu mid, length gitu. Lalu ada namanya filter, jadinya kita misalkan memfilter dari satu tabel, terus kita mau pilih yang apel aja, misalkan seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi ketika ada transaksi penjualan, lalu ada apel seperti itu, jadi kita pilih yang apel saja. Nah, itu bisa menggunakan filter. Selain itu juga ada filter yang secara tanpa menggunakan function, bisa juga seperti ini. Kita blok apanya nih namanya, judulnya gitu ya, judul tabelnya. Lalu kita lakukan namanya di sini sort and filter. Kita lakukan filter di sini. Di sini juga salah satu cara untuk kita melakukan filtering tanpa menggunakan fungsi seperti itu. Namun jika dengan menggunakan fungsi itu malah lebih interaktif lagi karena kita tinggal memasukkan bahasanya, misalkan mata pelajarannya misalkan bahasa. Jadinya kita tidak perlu melakukan filternya dari sini, namun langsung menuliskan dia bahasa atau melakukan matematika seperti itu. Namun untuk filter yang di sini bisa juga kita pakai jika kita nggak mau melakukan function gitu ya, karena terkadang juga function itu sedikit lebih ada, terkadang dia bisa, terkadang dia nggak bisa seperti itu. Jadi ada waktunya tersendiri gitu untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu juga filter. Lalu di sini yang saya beri
tambahan seperti itu, yang kami beri tambahan itu ada namanya fungsi offset. Offset ini itu maksudnya mengambil tabel namun hanya dari row dan kolom tertentu dan sebanyak apa. Karena terkadang kita itu ingin mengambil tabel itu tapi tidak semua tabel kita mau gitu atau tidak semua sel kita mau. Nah, itu kita bisa menggunakan offset. Jadi offset ini misalkan di sini kita lihat eh, rows ini merupakan baris keberapa sih sebenarnya yang mau kita ambil, lalu calls ini merupakan kolom keberapa yang mau kita ambil. Setelah itu, height ini berarti berapa banyak baris yang akan kita ambil dan juga width ini berapa berapa kolom yang akan kita ambil. Jika dia tidak ada seperti itu, tidak ada height dan width-nya, berarti kita hanya mengambil satu saja. Nah, misalnya contohnya di sini dengan menggunakan east, west, north, dan south seperti itu ya. Lalu kita mendapatkan bahwa dia mengambil 3 dan juga mengambil 2 atau 3 baris dan juga 2 kolom, maksudnya baris ketiga dan juga kolom kedua, maka kita hanya mendapatkan 550 saja seperti itu. Ataupun kita mau mengambil yang dia mulai dari D6 seperti itu, dimulai dari 6 kolom kedua dan juga kolom ke-1 dan juga kolom ke-1, maka akan mendapatkan 500 seperti itu. Jadi offset ini sering digunakan gitu untuk biasanya administrasi ya Bu. Biasanya Bu Bapak ini sering melakukan administrasi di mana administrasinya itu tiba-tiba di atasnya ini harus ada namanya kop surat gitu. Jadi di atas itu ada kop suratnya. Nah, kop surat ini kalau misalkan kita lakukan analisis gitu, analisis lebih lanjut, baik itu kayak mencari rata-rata atau apapun seperti itu kop surat itu akan ikut gitu, akan ikut terdeteksi menjadi suatu analisis lebih lanjut. Nah, karena itu kita itu menggunakan offset. Jadi offset ini sebagai cheating anggapnya gitu ya untuk kita menghilangkan kop surat yang ada di atas. Selain cheatingnya yang paling gampang itu adalah kita lakukan di blok lalu di klik kanan lalu delete seperti itu ya. Itu juga suatu cheat yang paling gampang sih karena kita langsung menghilangkan kopnya. Namun jika kita pengen kopnya tetap ada, hal itu bisa kita gunakan dengan menggunakan offset seperti itu. Selain itu offset ini juga digunakan jika datanya itu interaktif. Contohnya seperti simulasi yang ada di sini. Contoh simulasi yang ada di sini itu juga menggunakan offset. Kenapa? Karena di sini dari pemasukan, jika kita menambahkan gitu ya, menambahkan dari om, ini menjadi dari tante misalkan seperti itu. Nah, di sini untuk pemasukan yang dari ini kita bisa memasukkan juga dari tante seperti itu. Bahwa sebelumnya ini enggak ada. Seperti itu. Jadi ini juga termasuk dalam sistem offset. Jadi offset ini sering digunakan juga untuk pertabelan yang dimana tabelannya itu secara interaktif. Jika kita ada tambahan pemasukan, misalkan ada tambahan pengeluaran tabungan, itu kita bisa memasukkannya di sini tanpa kita menambahkan di bagian data validation seperti itu. Jadi seperti anggapnya secara gampangnya, secara mudahnya seperti itu. Itu yang bisa kami tambahkan ya untuk yang di fungsi, karena fungsi baik itu if or and harusnya untuk yang di Excel mungkin sudah pernah gitu ya dipelajari, lalu fungsi statistik itu juga pernah dipelajari untuk fungsi sum, terus count dan juga count if seperti itu, average itu untuk rata-rata, median, maksimum, maksimum if itu juga pernah dilakukan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi lookup dan VLOOKUP. Ini juga sering dipakai gitu ya di dalam tahap administrasi ataupun penilaian, seperti itu juga sering digunakan lookup VLOOKUP, di mana lookup VLOOKUP ini untuk melihat atau mengambil data hanya dari satu saja. Misalkan kita kita punya namanya itu, lalu mata pelajarannya apa, seperti itu. Daripada kita melakukan filter dan sebagainya, kita bisa menggunakan VLOOKUP dan lookup. Seperti itu. Bisa dipelajari tentang hal tersebut
Nah, selanjutnya kita langsung ke bagian pivot tabel. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah belajar pivot tabel sebelumnya, itu nggak apa-apa. Di sini kita belajar lagi gitu ya, tentang pivot tabel. Nah, di pivot tabel ini yang pertama yang harus ada itu adalah tabelnya. Jadi kita harus punya tabelnya terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa melakukan itu dengan tabel ini untuk kita lakukan suatu tabel, namun jika tidak dijadikan tabel itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena dasarnya bahwa pertabelan ini kita ingin tahu sebenarnya dia ini summary-nya seperti apa. Misalkan tadi yang dicontohkan yang ditanyakan oleh Bu Agustin, jika kita pengen tahu sebenarnya agama itu dapatnya anaknya berapa, lalu berapa, dia itu rata-ratanya kita bisa urutkan sebenarnya anak itu mendapatkan agama itu yang apakah lebih tinggi daripada yang lain, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan pivot tabel. Bapak Ibu bisa menggunakan sembarang data ya yang dipunya seperti itu, atau mungkin hari ini mungkin sedang melakukan penilaian gitu, itu juga bisa dilakukan perdataannya. Pertama kita ngecek, ngeklik pivot tabel, ada di insert pivot tabel. Lalu di sini ada tabel range gitu ya. Kita klik, kita masukkan yang di sini, atau jika sudah ditabelkan gitu, sudah diklik yang di tabel ini, kita bisa langsung memasukkan nama tabelnya. Setelah itu ada location. Location ini berarti kita mau naruh dia pivot tabelnya di mana, seperti itu. Jadi misalkan contohnya kita masukkan di sini. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di klik OK nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah pivot tabel yang kita belum buat apapun, seperti itu. Lalu ada kita masukkan misalkan namanya, lalu kita masukkan nilai, seperti itu ya. Misalkan nilai. Nah, nilai ini kita bisa masukkan di values. Maksudnya di sini kita pengen tahu sebenarnya dia nilainya seperti apa. Nah, secara biasanya seperti itu. Biasanya kita melihatnya itu bukan jumlah nilainya, tapi biasanya rata-rata nilainya seperti itu kan. Nah, rata-rata nilainya bisa kita klik di sum of nilai, lalu kita bagian value field setting seperti itu. Lalu kita klik yang average. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa memilih gitu ya dari berbagai macam ini, ada memilih count itu berapa banyak datanya. Misalkan si A itu ternyata hanya ikut 3 UAS, misalkan seperti itu. Lalu si B itu full, lalu si C itu full seperti itu. Nah, ingin lihat sebenarnya si A itu ikut berapa, nah itu bisa menggunakan count. Lalu untuk average, lalu untuk maksimum minimum bisa tahu sebenarnya nilai tertinggi yang didapatkan oleh si A ini berapa aja, misalnya seperti itu. Lalu ada produk itu dia perkalian, jadinya matematika dikali sama bahasa, misalkan seperti itu ya. Lalu standar deviasi dan sebagainya, varian. Lalu di sini kita menggunakan sistem average gitu. Jadi pengen tahu sebenarnya nilai yang didapatkan oleh siswa tersebut seperti itu dari keseluruhan mata pelajaran itu sebenarnya dapatnya berapa. Nah, akhirnya dapat seperti ini. Dan di sini yang A, siswa A itu ternyata dapat 73,5. Lalu yang B itu dapatnya 69,5. Lalu yang C 90,5. Nah, tadi yang ditanyakan itu adalah bagaimana jika ingin tahu dia average yang tertinggi sampai terendah seperti itu. Nah, kita bisa ngeklik yang average of nilai di klik kanan. Nah, di klik kanan, lalu kita klik yang sort. Seperti itu. Nah, sort ini kita bisa sort dari largest to smallest. Nah, dari sini kita bisa langsung tahu, ternyata si C itu dari keseluruhan mata pelajaran di sini, mata pelajaran matematika bahasa seperti itu ya. Nah, matematika bahasa itu ternyata paling tinggi daripada yang lain. Jadinya si A sama si B, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan rata-rata dari keseluruhan mata pelajaran itu ternyata seperti itu. Nah, misalkan contoh yang lain, misalkan kita jangan nama deh, misalkan mata pelajaran gitu.
Nah, cara cara gampangnya itu diancentang ya namanya tadi, lalu di drag mata pelajarannya. Nah, hal itu juga seperti itu sistemnya. Dari sini ternyata bahasa itu lebih lebih tinggi gitu ya dari matematika, dan ini juga bisa diklik kanan lalu di sort dari largest to smaller seperti itu. Ataupun kita bisa nge-sort dari smallest to largest. Dia akan menggantikan secara otomatis gitu ya untuk matematika dan juga bahasa. Seperti itu untuk pivot tabel. Untuk selainnya, ini bisa dimasukkan gitu ya mata pelajaran berdasarkan jenis kelaminnya. Misalkan seperti itu. Lalu di sini juga bisa misalkan ternyata secara jenis kelamin itu perempuan nilainya siswa yang perempuan itu ternyata lebih tinggi daripada siswanya yang laki-laki seperti itu ya. Ataupun kita bisa menuliskan di tempat yang kolom yaitu matematika, bahasa berdasarkan laki-laki dan perempuan. Dan di sini bisa kita ketahui bahwa secara matematika, bahasa dan laki-laki dan perempuan itu yang paling tinggi itu ternyata nilai bahasa perempuan. Tapi yang paling rendah itu ternyata nilai bahasa juga namun laki-laki seperti itu. Ini untuk pendataannya itu tidak ini ya, maksudnya saya lakukan sembarang gitu jadinya ya mungkin tidak sesuai dengan realitanya yang di sekolah, namun ini salah satu contoh saja seperti itu dalam penggunaan pivot tabel. Seperti itu mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang belum jelas? Jadi eh, jadi Excel itu aturannya hanya satu ya Bapak Ibu, berani melakukan percobaan di seluruh tempat seperti itu. Jadi kalau misalkan saya nanti kalau ngeklik ini takutnya salah seperti itu. Nah, jangan khawatir, kita masih ada undo gitu ya. Undo itu kan kembali ke sebelumnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dirasa salah ya kita masih bisa undo dan juga bisa di delete seperti itu. Jadi kalau misal oh ini salah, jadinya kita bisa ngedelete seperti itu. Jadi jangan mungkin Bapak Ibu bisa melakukan semua ini seperti itu dari gitu page layout, formula dan sebagainya, bahwa jangan takut salah dalam melakukan semua hal yang dilakukan pada Excel ini. Seperti itu. Itu merupakan si pivot tabel. Di mana? Kok saya kok nggak ada ya? Itu di Yang di sini Bu, insert oh pivot insert. tabel. Oh, Ya, itu di tabel. Oh. seperti itu. Jadi mungkin bisa dicobakan. Kalau Gitu ya. validasi tadi di mana? Di validasi itu di data, lalu ada data tools di sini, lalu kliknya data validation. Oh, oke. Ya. Ya, coba. Itu untuk data, pivot data. Nah, pivot data ini mungkin jika belum ada yang ditanyakan bisa dilanjutkan terlebih dahulu ya tentang pivot tabel. Nah, pivot tabel ini ketika sudah dapat pivot tabel, kita akan ada tambahan di sini, tambahan reborn namanya. Jadi di sini itu namanya reborn. Lalu ada tambahan namanya pivot tabel analyze. Seperti ini. Nah, pivot tabel analyze ini yang menjadi visualisasinya. Ini itu merupakan visualisasi yang interaktif. Sebenarnya ini merupakan tujuan dari pelatihan ini seperti itu. Nah, tujuan pelatihan ini pertama kita cobakan dulu ya. Kita cobakan dulu untuk kita misalkan lakukan visualisasi dengan menggunakan bar chart seperti itu. Jadi kita tahu bahwa ada laki-laki dan perempuan. Kita lakukan visualisasi seperti ini. Jadi ada laki-laki sendiri dan juga perempuannya sendiri. Dan di sini laki-lakinya itu average-nya 70 dan ininya yaitu 80 sekian, 82. Yang di sini adalah 69,5. Nah, di pivot chart analyze seperti itu ada namanya slicer dan juga timeline. Ini yang membuat salah dua yang membuat dia sebagai bentuk interaktif. Salah tiganya itu tadi offset. Jadinya offset itu
juga salah satu untuk bisa buat interaktif, lalu insert slicer ini juga, dan juga insert timeline. Insert slicer itu digunakan untuk apa? Insert slicer itu digunakan ketika kita mau nge-slice atau ingin tahu sebenarnya dia itu bagian-bagian tertentu. Contohnya insert slicer ya. Lalu kita mau nge-slice berdasarkan apa? Berdasarkan mata pelajaran misalkan. Mata pelajaran. Lalu di mata pelajaran itu ada namanya bahasa dan juga matematika. Mungkin di sekolah itu lebih banyak dari ini ya Bu, Pak. Jadinya untuk ini kami hanya menggunakan dua ini sebagai contoh seperti itu. Nah, di sini jika mata pelajaran dari kedua ini, bahasa dan matematikanya kita masukkan seperti itu, dia itu ternyata untuk value-nya itu adalah 69,5 dan juga 82 seperti itu. Namun ketika bahasa saja yang kita klik seperti itu, bahasa saja, berarti kita hanya butuh bahasa saja nih. Butuh mata pelajaran bahasa. Nah, ini kita akan mendapatkan laki-laki itu 64, lalu yang perempuan 85,5. Beda dengan yang tadi, yang secara keseluruhan. Lalu gimana jika matematika saja? Beda lagi, yaitu ada 75 dan juga 78,5 seperti itu. Nah, slicer ini itu digunakan jika kita hanya melihat lewat Excel saja. Namun ketika di print seperti itu ya kita tidak bisa gitu melakukan ini secara interaktif seperti itu. Jadi slicer ini digunakan untuk visualisasi interaktif gitu ya, biar kita bisa memasukkan, misalkan kita ingin bahasa saja seperti itu tanpa kita melakukan filter, itu filter yang tadi baik itu secara function ataupun filter secara bawaan dari Excel-nya. Namun secara ini kita bisa menggunakan secara filter seperti itu untuk matematika dan juga bahasa seperti itu. Jika dua-duanya kita tinggal nge-clear filter yang ada di sini, nanti sudah mendapatkan dua-duanya, mendapatkan rata-rata dari keduanya ini seperti itu. Contohnya di sini ada di bagian graph ya, di yang tadi saya berikan untuk yang tadi kami berikan. Di sini yang dijadikan slicer itu adalah pemasukan, pengeluaran, dan juga tabungan seperti itu. Jadi kita ingin tahu sebenarnya untuk pengeluarannya ternyata dari Maret sampai Juni itu ternyata pengeluaran beli es krimnya itu 33%, lalu pengeluaran beli bukunya 34%. Lalu untuk pemasukan ternyata pemasukan dari mama yang lebih banyak gitu daripada pemasukan dari ayah, misalkan seperti itu. Jadi untuk slicer ini selain bisa digunakan untuk langsung divisualisasi atau kita bisa melihat dari itunya sendiri, dari pivotnya. Nah, itu slicer. Selanjutnya ada namanya insert timeline. Insert timeline ini sama seperti slicer ya, karena ini sering digunakan. Namun insert timeline itu lebih ke pertanggalan gitu. Jadinya date. Misalkan kita klik yang di tanggal ini, kita harus milih dulu. Kita itu berdasarkan month atau berdasarkan years atau quarters. Kan terkadang Bapak Ibu ingin tahu gitu ya, mereka ini penilaian dari Juni sampai Juli itu berapa sebenarnya. Ataupun dari kuarter 1 atau kuarter 2, kuarter 3, seperti itu seperti apa. Ataupun dari days, dari tanggal 17 sampai tanggal 20 itu bagaimana penilaiannya, misalnya seperti itu. Atau sering digunakan untuk tanggal ini lebih kepada misalkan kita jualan lalu dari Agustus sampai November itu berapa penghasilan yang kita dapatkan, misalkan seperti itu. Nah, di sini pertanggalannya, jadi untuk menggunakan insert timeline ini, itu yang harus ada itu adalah row kolom dari tanggal, seperti itu. Baik itu tanggal maupun waktu. Namun di sini untuk timeline itu seringnya dalam bentuk untuk ini, apakah dia waktu ataukah dia tanggal dan proses tersebut. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa jika kita pilih yang September aja kayak gitu ternyata 64 sampai 67. Kalau misalkan kita pilih sampai November ternyata beda lagi 69,67 seperti itu. Dan juga sampai seperti itu gitu. Nah, mungkin
segitu untuk materinya sebenarnya. Jadi ini adalah materi yang cukup cepat ya, Bapak Ibu ya, gitu. Namun dari hal ini, dari conditional formatting, lalu data validation, dan apa tadi, pivot tabel, lalu ada offset gitu, dan juga slicer dan juga timeline itu yang bisa kami berikan gitu. Untuk sisanya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dapat, dan juga jika belum bisa dibaca juga untuk modulnya dan juga bisa diajarkan gitu untuk siswa-siswa seperti itu. Sampai di sini apakah kami mau menawarkan apakah mau dicukupkan atau mau dilanjutkan ya Bapak Ibu ya? Eh, bisa nggak Ibu kita coba, ini masih dilanjutkan, maksudnya masih ada apa Ibu? Waktu ini. Masih ada materi apa? Sebenarnya untuk materi selanjutnya itu kami mau memberitahukan sistem ini, sebenarnya dashboard tabungan yang kami berikan ke Bapak Ibu seperti itu. Namun di sini untuk dashboardnya itu kami hanya memberitahukan, bukan memberitahukan langkah-langkahnya, namun proses pengerjaan, proses yang ada di dalamnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini untuk apa, ini untuk apa. Namun untuk proses pembuatannya seperti itu kami lakukan ada di sebelah sini, contoh sederhana pengaplikasian. Namun untuk apa yang sebenarnya yang ada di dalam tersebut seperti itu kami jelaskan seperti itu sih Bu. Kalau misalnya mau dilanjutkan, namun jika itu dicukupkan sebenarnya tidak apa-apa. Ini untuk apa ya Bu? Ya, ini untuk keuangan atau gimana? Jadi gini Bu, Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, sebenarnya ini tuh adalah salah satu contoh aplikasi yang sangat sederhana seperti itu. Jadi bukan sangat sederhana sih, namun ini sederhana ya yang bisa kami berikan. Ini adalah contoh misalkan bisa mungkin Bapak Ibu itu ingin menjelaskan gitu ke siswa tentang Excel itu seperti apa dan sebagainya. Nah, ketika menjelaskan ke siswa, kita bisa loh ternyata buat namanya dashboard gitu di Excel ini. Nah, di Excel ini itu kita misalkan contohnya adalah dashboard namanya tabungan. Nah, pasti siswa ini tuh pasti kita ajarkan kan untuk dia menabung seperti apa dan sebagainya seperti itu ya. Jadinya daripada kita membuat suatu hal yang lain seperti itu, kita bisa loh membuat dashboard itu dengan menggunakan tabungan. Nah, tabungan ini ada juga misalkan kita menuliskan identitasnya, misalkan nama, nomor induk siswa dan juga foto, lalu ada calculation seperti itu. Calculation ini digunakan untuk dia sebenarnya jumlah pemasukannya hariannya itu misalnya 10.000, lalu targetnya 300.000, dimulainya 17 Juni misalkan seperti itu. Kira-kira kita berapa yang harus kita tabung per harinya, atau kapan sebenarnya kita akan dapat target tersebut misalnya seperti itu. Jadi ini ada kalkulasinya sendiri. Nah, ini untuk function-functionnya itu semua ada di tadi yang sudah ada di modul tersebut seperti itu. Lalu di sini juga ada statistiknya, jadi tahu sebenarnya dia tertinggi itu berapa, terendah itu berapa. Misalnya pengeluaran ternyata paling rendah itu 5.000, namun tertingginya pengeluaran itu 45.000 misalkan seperti itu. Lalu untuk pemasukannya juga seperti itu gitu. Dan juga tiap siswa pasti beda-beda ya untuk terendah, tertinggi dan juga totalnya. Nah, hal ini itu bisa kita lihat dari entry datanya. Jadi ketika entry data kita bisa memasukkan pemasukannya itu dari mana saja seperti itu, lalu pengeluarannya dan juga dan juga tabungan. Misalnya kita nabung ke celengan atau nabung ke guru, misalkan seperti itu. Atau nabung ke bank, seperti itu juga bisa dimasukkan di sini. Nah, di sini siswanya diminta untuk melakukan list gitu ya, melakukan list untuk menuliskan sebenarnya dia tanggal tersebut melakukan pengeluaran, dia lakukan apa pengeluarannya? Beli jajan, misalkan seperti itu. Beli jajan di kantin, lalu dia beli jajannya berapa? 6.000, seperti itu. Jadi setelah melakukan pengentrian data, maka akan mendapatkan graph. Nah, graph inilah dashboard-nya sebenarnya. Jadi kita tahu
dia mulai dari pemasukannya itu bagaimana perharinya seperti itu ya. Perharinya dari 18 Juni ternyata naik, lalu turun, lalu untuk pengeluaran itu ternyata seperti itu. Dan juga untuk tabungannya bagaimana seperti itu. Namun di sini juga dilihat dari pertanggalan dari insert timeline yang tadi bahwa ternyata juga mereka untuk di bagian pemasukan itu ternyata seperti itu dan juga untuk di secara keseluruhan itu adalah sebagai berikut. Sebenarnya begitu sih untuk ini dan ternyata ya begitu yang bisa kami sampaikan. Seperti itu Bu untuk dashboardnya. Namun untuk proses pembuatannya itu ada di modul yang tadi kami berikan di sini seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberi pelatihan gitu kepada siswa atau pengajaran tentang Excel gitu, kami harap juga modul ini bisa menjadi referensi seperti itu untuk Bapak Ibu gunakan gitu untuk proses pengajaran tersebut. Seperti itu Bu untuk ini. Baik, Ibu. Tapi sepertinya ini kayaknya kita kalau belajar Excel itu harus step by step ya. Iya benar. Kalau kayak gini Karena kayak ini jadi. Bapak Ibu apakah ya, ini saya keluarkan aja Pak, apa diteruskan atau mau coba praktek satu gitu. Misalnya mau dipilih yang mana gitu. Apakah yang conditional, apakah yang offset atau validation gitu. Praktek satu gitu. Tapi kalau yang tabungan itu sebenarnya bagus ya, itu bermanfaat untuk anak-anak kalau mau nabung atau mau pengeluaran kayak gitu. Cuman itu kayaknya harus step by step gitu. Dan itu iya take. benar. Jadi mungkin kita praktek aja gimana salah satu gitu. Misalnya apa Bapak Ibu? Yang ingin praktek kira-kira apa ya? Kayaknya kita kalau nggak sambil praktek juga agak-agak susah ya. Iya. Artinya bayangan ya. Mungkin tahu sedikit tadi. Bisa Mungkin memandu praktek yang sederhana gitu, dia hafal gitu. Atau ya, praktek yang paling sederhana saja ya Bu ya, itu conditional formatting gitu. ya boleh. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa eh, menuliskan beberapa angka gitu ya. Angkanya misalkan ada 5 angka, jadi ada 70. Atau Bapak Ibu bisa menuliskan ini 67, 80, 75, 64, 90, 91. Misal gitu ya di Excel-nya. Ini semua Excel harusnya bisa menuliskan ini. Menuliskan di sel manapun. Menuliskan di sel manapun seperti itu juga diperbolehkan seperti itu ya. Jadinya silakan dituliskan. Oke. Apakah sudah selesai, Bu? Bapak? Mungkin Ibu Bapak, apakah sudah selesai menuliskan 67, 80, 75, 64, 90? Hanya ini saja, tidak perlu keseluruhan yang ada di sini. Hanya ini saja. Itu apakah sudah? Benar Ibu. Oh, ya, baik. Ini Oh, sudah. ini yang ini ya. Matematika 67 ini ya Bu ya. Iya, benar. Yang Iya. ini nggak perlu ditulis, jadi 67, 80 dan Iya. saja.
Oke, Oke. sudah. Oke, Ibu udah. jika sudah bisa yang dipilih itu yang ingin kita conditional formatting saja. Jika dalam satu kolom itu bisa diklik yang di sini, yang di sini. Itu. Ini bisa ngeblok semuanya seperti itu. Namun jika kita drag seperti itu, seperti ini juga nggak apa-apa. Gitu ya. Bisa juga. Setelah kita lakukan blok itu, kita pilih di sini conditional formatting. Nah, di conditional formatting ini mungkin kita pengen tahu gitu. Jadinya yang lebih besar dari rata-rata itu kita lakukan highlight. Jadi highlightnya itu adalah ketika nilainya itu lebih dari rata-rata. Jadi kita pilihnya top or bottom rules. Kapan? Ikut nggak? Dia ikut nggak? Atau yang paling mudah di bawah KKM dah, yang paling mudah. Jadi dari ganti rules ya Bu, Pak. Jadinya untuk yang rulesnya di sini kita pengen tahu sebenarnya di bawah KKM. Nah, yang di bawah KKM itu ternyata KKM-nya 70 misalkan. Jadinya yang di bawah 70 itu kita highlight seperti itu. Lalu kita pilih conditional formatting, lalu less than. Gitu. Ketemu atau tidak? Conditional formatting, lalu less than. Seperti itu. Dan lagi saya coba minta salah satu untuk share screen ya, apakah sudah berhasil atau tidak, seperti itu. Jadi biar kita tahu seperti itu. Setelah klik less than, apakah sudah ketemu semua conditional formatting ini less than? Sudah. Sudah. Nah, diklik less than, lalu diklik di sini, ditulis di sini bahwa kita KKM-nya tadi 70 seperti ini. Jadi kita pengennya dia di bawah KKM 70. Kita lalu klik OK. Nah, dari sini kita bisa langsung mendapatkan bahwa yang ternyata nilai 70 itu ya nomor 1 dan juga nomor 4. Misalkan seperti itu. Absen 1 dengan absen yang nomor 4. Nah, sisanya kita sudah langsung tahu bahwa dia di atas 70 seperti itu. Ini kan mungkin kan siswanya hanya 6 ya Ibu Bapak. Jadinya tanpa menggunakan conditional formatting pun bisa. Namun jika siswanya banyak seperti itu dan juga mata pelajarannya banyak, mungkin juga conditional formatting membantu. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau nge-share hasilnya? Mungkin dipersilahkan. Saya sudah itu allow all participant to share screen. Silakan, mungkin ada yang mau share screen. Ya, satu aja ya. Oke. Nah, bagusin. Ini berarti rulesnya apa Bu ini tadi? Oh, maaf Bu, lagi di mute Bu Agustin. Iya, masih mute. Saya Ini datanya ini kan Bu. Ini data, kemudian di blok ya Bu ya. Ini. Halo Ibu. Iya Bu. Ini kan di blok. Kemudian conditional formatting. Kemudian highlight cell, less than. Iya. Kemudian less than ini tulis 70. Gitu Ibu. Iya. Iya benar. Tapi kok hasilnya kok kayak gini ya Ibu ya? Oh,
Berarti tadi waktu conditional formatting yang awal, Ibu juga melakukan ini ya, Bu? Oh ya, Ya, nah itu harus di-clear dulu. Jadi ada conditional formatting, clearnya silahkan di conditional formatting, di bagian conditional formatting, dan ada namanya clear rules. di sebelah mana Ibu? Conditional Formatting dan ada clear rules. Ini Ada kan clear, ini kami sudah ada kondisi di conditional formatting, ya, sudah. ya. Dan Dan di mana? situ Clear ada sini ya. clear rules. Iya, Clear rule from selected. clear. Iya, retire juga. Oh, oke. Nah, seperti itu. Jadi dia itu memasukkan dua rules seperti itu. Makanya hasilnya seperti itu. Jadi harus di-clear dulu kalau misalkan sebelumnya sudah pernah nyoba kan, kita harus nge-clear dulu gitu. Oke. Ini 70. Nah, seperti oke. itu. Nah, Selamat Bu. Oke, terima kasih. Iya. Berarti harus Iya, bikin dulu. Oke, baik. ya, jadinya mungkin memang seperti itu ya, karena memang conditional formatting bisa rules-nya apapun. Jadi kalau misalkan Ibu juga, misalkan ingin memasukkan, oh dia antara 70 atau ini, terus bingung mau pakai yang mana, itu juga bisa nambahkan rules lagi di sana gitu. Jadi kita bisa nge-clear dulu. Mungkin seperti itu dari kami. Saya kembalikan ke, jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi email kami ya di datascience@unesa.ac.id kayak gitu. Jadi mungkin kita ada lanjutan atau bagaimana, jadi bisa menghubungi email kami tersebut. Nah, untuk ini saya kembalikan ke Bapak Hasanuddin Al-Habib. Oke, terima kasih kepada Bu Ulfa yang sudah menyampaikan materi. Ya, jadi setelah ini nanti Bapak Ibu bisa sudah dapat insight baru ya mungkin dari kami. Semoga nanti juga bermanfaat. Ada absen ya tadi ya. Sudah di-share? Belum? Absen? Ada absen Bapak Ibu? Minta tolong untuk diisi dulu nggih, biar Kami juga buat absen, kegiatan Bapak. kami. Apakah bisa pakai absen kami? Oh nggih nggih. Bisa di-share Bu. Nanti saya kirim Nggih. absen yang dari kami. Oh nggih nggih. Nggih siap. Nggih, nggak apa-apa gitu aja Bu, nanti di scan di kami minta filenya ngoten mawon. Nggih, itu attendance-nya. Kenapa? Nggih, matur nuwun. Oh nggih. Tinggal Nyumbut kalau post gitu. test saja Tinggal kalau gitu. nggih. Nggih, sekedap seperti Nungguin tadi. Nggih, Bapak Ibu. post testnya dikirim ke chat Zoom nggih sama Bu Rizky. Monggo Bu bisa dikirim. Udah lupa jawabnya. nggak ikut, buka doang. Nah, menikah sudah ada ininya, link post testnya nggih di grup, di chat Zoom, gak di grup. Mohon maaf. Mungkin 5 menit juga nggih. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke roomnya.
Ditunggu sampai 17.40 nggih Bapak Ibu. Habis itu nanti post testnya di end sama Bu Rizky. Terima kasih.
Ya, sudah di end ya, Bapak Ibu. Juara satunya tadi, Sinten? Pak Aulias. Aulias. Ye, selamat. Selamat. Loh. Terima kasih Bapak Ibu. Ye, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Hasan, Bu Ulfa. Terima kasih atas sharingnya. Ye, Bu. Ini nanti kalau misal pengen belajar lagi dan ataupun ada kendala, mungkin nanti bisa kontak kami, mungkin bisa sharing-sharing dikit-dikit ya Bu ya. Mungkin secara asinkronus gitu. Ya, karena memang modul Excel-nya kan ya lumayan banyak nggih itu tadi kalau misal mau dipelajari hanya dalam waktu yang singkat mungkin masih kurang ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mempelajari dulu lalu barangkali ada kesulitan atau ada kendala nanti bisa eh, menghubungi tim kami ya mungkin kalau dari eh, apa Bu Agustin nanti bisa ke Bu Yuli gitu nggih. Nanti kita arahkan bagaimana pemanfaatan dari modul Excel tadi dan aplikasi sederhana tentang buku tabungan tadi. Mungkin cukup itu. Nggih. Mungkin terakhir untuk sesi ini saya kembalikan ke Bu Yuli. Matur Terima nuwun. kasih. Nggih, matur nuwun Pak Habib. Eh, acara kita untuk hari ini alhamdulillah sudah berjalan lancar. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh tim kami sedikit banyak dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan mungkin untuk lebih lanjutnya boleh ditanyakan ke kami kalau ada yang ingin ditanyakan seputar Excel. Jadi insya Allah modulnya sudah kami susun lengkap nih untuk yang sudah kami siapkan gitu. Mungkin sesi sebelumnya saya sekaligus menyampaikan terima kasih banyak Bu Agustin untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf, habis lari-lari tadi. Lihat ke depan. Jadi terakhir kami ini tim minta foto bareng, minta foto bareng Zoom nya minta tolong untuk dibuka kameranya yang bisa gitu. Ya. Monggo Bapak Ibu yang bertugas ambil dokumen. Ayo dihitung Bu Rizky. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Yeah. Terima kasih. Terima kasih ya dari UNESA, Pak Hasan, Bu Ulfa, Pak Harmon, Ibu apa lagi? Rizky, Bu Bu Rizky, Rizky, Budila. kita, dan semuanya dan di Bapak Ibu dari SIB maupun kakak-kakak mahasiswa. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Mungkin kami mungkin ada 1-2 yang memakai, mungkin pas saat mau memakai mungkin kami baru belajar Ibu. Jadi kalau enggak mungkin juga kami mungkin pas butuh, pas mau nilai atau ada apa nanti kalau kami perlu dan perlu lebih klarifikasi lebih lagi kan bisa bertanya. Ini kayak Bu Rusmina bisa tanya-tanya ya kalau ini bisa saya berikan. Okay. Baik, terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Waalaikumsalam. Matur nuwun, senang berkenalan dengan Bapak Ibu semua hari ini. Matur nuwun Bu Sama-sama Ibu. Agustin, Terima Bapak Ibu kasih. semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Matur Bu. nuwun. Salam Nggih. sehat. Amin. Nggih, matur nuwun. Kami akhiri nggih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.